Assalamualaikum. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi nih walaupun masih via YouTube. Nah, di video sebelumnya kita sudah pelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Gimana? Masih ingat nggak? Oke, kita review sedikit ya. Dimana untuk mengamati objek IPA kita melakukan penyelidikan. Ada berapa langkahnya? Ada 3. Yang pertama kita melakukan pengamatan. Apa yang kita amati? Yaitu yang kita amati adalah objek IPA-nya. Setelah kita lakukan pengamatan, yang kedua kita lakukan pembuatan inferensi, yaitu kita buat rumusan penjelasan dari hasil pengamatan tadi. Dan yang ketiga, komunikasi atau mengkomunikasikan. Kita sampaikan secara lisan atau bisa dalam bentuk gambar, tabel, dan lain sebagainya. Oke, kali ini kita akan membahas materi pengukuran. Apa sih pengukuran itu? Pengukuran itu merupakan kegiatan membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Sederhananya begini. Contoh, dengan kita mengukur panjang buku, maka yang akan kita gunakan adalah alat penggaris. Dengan cara membandingkan panjang buku dengan panjang dari penggaris. Nah, proses itulah yang disebut dengan pengukuran. Nah, pada pengertian pengukuran tadi terdapat istilah besaran dan satuan. Apa sih besaran dan satuan itu? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta diikuti satuan. Sedangkan satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran. Contoh, misalnya panjang buku tadi itu besarnya 10 cm, maka yang merupakan besaran itu adalah panjang dan satuannya cm. Atau contoh lainnya, misalnya nih suhu dari badan Dina adalah 35 derajat Celcius. Maka yang merupakan besaran itu ialah suhu dan satuannya adalah Celcius. Nah, besaran terbagi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan. Contohnya bisa dilihat di sini ya. Nah, besaran pokok itu ada 7. Yang pertama, panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah molekul, dan intensitas cahaya. Nah, besaran pokok ini memiliki satuannya masing-masing, beserta simbolnya dan juga alat ukurnya. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Salah satu contohnya besaran satuan itu ialah kecepatan. Misalnya, kalau kita mau menghitung kecepatan seorang anak yang berlari, nah, kita tidak bisa langsung tahu berapa kecepatannya. Jadi, caranya dengan mengetahui jarak larinya dan waktu yang dia tempuh, maka kita bisa mengetahui berapa kecepatannya. Apa yang kita lakukan? Kita gunakan rumus kecepatan, yaitu jarak dibagi waktu. Maka baru didapatkan hasil kecepatannya, di mana jarak dan waktu itu merupakan besaran pokok. Selanjutnya, satuan juga dibagi menjadi 2. Ada satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku merupakan satuan yang sudah ditetapkan oleh SI, yaitu Sistem Internasional. Sedangkan satuan tak baku itu contohnya seperti jengkal, langkah, depa, dan lain sebagainya. Nah, gimana? Sudah paham kan? Ingat ya, ada 7 besaran pokok beserta simbol, satuan, dan alat ukurnya. Begitu juga dengan besaran turunan. Besaran pokok merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan ukuran-ukuran tertentu dengan rapi sesuai eksistensinya. Jadi, besaran-besaran yang dikembangkan oleh manusia
secara tidak langsung merupakan ayat-ayat Allah, yaitu alam semesta ini beserta isinya. Allah telah menciptakan keteraturan-keteraturan pada alam semesta ini, dan dari sunnatullah inilah besaran-besaran itu tumbuh, kembang, hingga melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat populer saat ini. Keterangan tentang hal ini juga dapat dipetik dari ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 2, yang artinya, Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dialah yang menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Masya Allah. Oh ya, sebagai bahan evaluasi, silahkan antum lihat LKPD pada materi yang kedua, yaitu pengukuran. Silahkan dikerjakan ya. Semoga ilmu kali ini bermanfaat, dan Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.